Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Baiklah, saya Abi Jafran Khairi Panjaitan dengan NIM 0104202114 dari kelas MDD semester 5. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Baiklah, sebelumnya kita akan menjelaskan apa itu infak. Infak adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan sukarela, serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat. Kata infak berasal dari kata anfaqo, yunfiqu, artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, pengertian infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Yang kedua, tujuan infak. Infak dan sedekah bermanfaat untuk menguatkan persaudaraan atau ukhuwah Islam. Ibadah sosial ini dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dari uluran tangan yang mampu atau memiliki kelapangan harta. Infak dan sedekah merupakan ekspresi rahman dan rahim serta kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat infak. Ada banyak manfaat infak yang akan didapat oleh umat muslim yang menjalankannya. Apa saja manfaat berinfak itu? Yang pertama, Allah mengganti harta yang diinfakkan. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia itu ditakut-takuti oleh syaitan dengan kemiskinan. Padahal Allah telah menjadim rezeki dari setiap manusia sebagai firman-Nya yang berbunyi, dan tidak satupun makhluk melata di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediaman dan penyimpanan. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Hud ayat 6. Kemudian dalam ayat lain dikatakan bahwa Allah mengganti harta orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah berikut, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Allah maha melipatkan ganjaran bagi siapa yang ia kendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Dan yang kedua, mendapatkan naungan pada hari kiamat. Sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban kita untuk terus beribadah kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama. Dengan kita berinfak, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusan kita. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wahai anak Adam, infakkanlah atau sebagian hartamu, niscaya aku akan memberikan nafkahku kepadamu. Yang ketiga, menjadi obat. Salah satu manfaat kita berinfak yaitu bisa menjadi obat, baik itu obat penyakit fisik maupun obat penyakit hati. Bahwa Ustaz Zaidul Akbar, dokter yang juga penggagas jurus sehat ala Rasulullah, memberi nasihat indah tentang keutamaan bersedekah. Dan yang keempat, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Dengan kita sering berinfak dan berbagi kepada sesama, maka secara tidak langsung kita telah berkontribusi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selain menjadi amal kebaikan bagi orang yang melakukannya, ia juga akan sangat bermanfaat bagi orang yang akan menerima bantuan tersebut. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk manusia. Hadis riwayat Ahmad. Dan selanjutnya, pelaksanaan infak. Dalam ketentuan infak memang membolehkan muslim untuk melakukannya kapan saja dan dalam kondisi apapun. Hanya saja, pilihan untuk melakukan infak tersebut harus dilakukan setelah memenuhi kewajiban. Jangan sampai kamu mendahulukan hal yang sunnah dan kemudian mengakhirkan kegiatan wajib. Pasalnya, infak juga merupakan langkah untuk mengeluarkan harta dalam rangka kebaikan. Ada waktu yang lebih baik untuk melakukan infak, yakni pada hari Jumat atau setiap subuh. Dan selanjutnya, dasar hukum infak. Dalam pelaksanaannya, infak merupakan wujud ketaatan seorang muslim pada aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hukum infak memiliki perbedaan berdasarkan prioritas pihak penerimanya. Ada 2 jenis hukum infak. Yang pertama, infak wajib. Infak yang termasuk dalam golongan infak wajib adalah pemberian nafkah kepada keluarga terdekat. Siapa yang termasuk dalam keluarga terdekat? Mereka adalah anak istri serta kedua orang tua. Pengeluaran infak yang ditujukan kepada keluarga dekat
secara lebih luas dikenal dengan nafkah. Kewajiban memberi nafkah untuk keluarga dekat ini pun dalam berbagai aturan Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 233 yang mewajibkan setiap suami memberi nafkah yang baik kepada istri. Ajaran Islam tidak menetapkan secara pasti besaran nafkah bagi keluarga dekat. Namun, pemberiannya dapat dilakukan sesuai kemampuan suami. Kalau sampai seorang suami tidak memberi nafkah, istri memiliki hak untuk mengambil sebagian harta tanpa pengetahuan suami. Semasa hidup, Rasulullah pernah mendapat pengaduan dari istri Abu Sufyan, yaitu Hindun binti Utbah. Dalam pengaduannya itu, Hindun mengatakan kalau Abu Sufyan adalah orang batil yang tak memberi nafkah secara cukup untuk dia dan anaknya. Memperoleh pengaduan tersebut, Nabi Muhammad kemudian membolehkan Hindun untuk mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya. Dan yang kedua, infak sunnah. Selanjutnya ada pula hukum infak sunnah. Infak yang memiliki hukum sunnah merupakan jenis pemberian sebagian harta yang ditujukan kepada orang selain keluarga dekat. Hanya saja, pemberian infak sunnah tetap harus mengedepankan hubungan kedekatan. Seorang muslim memang secara bebas boleh berinfak kepada kaum duafa, miskin ataupun anak yatim. Namun sebelum melakukan infak kepada orang-orang tersebut, ada baiknya untuk lebih mendahulukan keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga ataupun teman sejawat yang tengah dalam kondisi membutuhkan bantuan secara ekonomi. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.